Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fian. Ya, kali ini kita akan membahas tema 7 pada bahasa Indonesia dan kita sudah masuk di tema 7 subtema 1 yaitu yang berjudul perkembangan teknologi produksi pangan. Alam Indonesia itu sungguh kaya. Mulai dari hasil pertanian dan peternakan itu sangat melimpah. Nah, semua itu merupakan sumber pangan bagi kita. Pangan itu artinya makanan. Nah, ternyata alam Indonesia itu menyediakan sumber pangan bagi kita yang sangat banyak ya. Tadi seperti hasil pertanian contohnya kacang kedelai, jagung, dan kelapa. Kemudian dari hasil peternakan contohnya telur, daging, dan susu. Nah, hasil peternakan, hasil panen peternakan dan pertanian tadi itu sangat melimpah. Akan tetapi, hasil panen dari pertanian dan peternakan tersebut ada kendala yaitu tidak dapat bertahan lama atau mudah membusuk. Nah, kalau busuk pastikan kita tidak bisa dijual dan tentu petani sangat rugi. Nah, maka dari itu kita menggunakan yang namanya teknologi. Ya, dalam hal ini adalah teknologi pangan. Nah, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan agar dapat menghasilkan makanan baru dan tidak cepat busuk. Contohnya misalkan pada kacang kedelai nih, kalau kacang kedelai kita makan biasa saja atau kita tidak buat apa-apa, hanya kacang kedelai saja, itu jadi mudah cepat busuk. Dan tentu kalau busuk kan petani rugi. Nah, maka dari itu kacang kedelai ini kita ubah menjadi makanan baru seperti tahu, tempe, dan kecap. Kemudian susu juga, apalagi susu ya, susu itu cepat busuk ya. Nah, maka dari itu susu yang tersebut, yang hasil panen tersebut, hasil peternakan tersebut, kita olah menjadi seperti mentega, susu bubuk, dan keju. Nah, makanan tersebut menjadi makanan baru ya, makanan baru dan bisa bertahan lama. Kalau kita tidak olah mungkin bertahan hanya beberapa hari saja. Bahkan kalau susu sapi itu kalau kita biarkan saja sehari saja sudah busuk ya. Nah, kalau kita rubah menjadi makanan yang lain, tentu akan menjadi lebih awet atau tidak cepat busuk. Selanjutnya itu adalah bandeng presto. Nah, pasti kalian sudah tahu kan yang namanya bandeng presto? Ya, bandeng presto ialah cara masak ikan bandeng ya dengan menggunakan panci presto. Panci presto ini menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Nah, kita kan pasti kalau kita makan bandeng dengan cara digoreng biasa, ada satu kendala yang sangat mengganggu, yaitu kalau kita makan banyak durinya. Nah, Pak, bagaimana cara supaya durinya itu bisa hilang? Nah, dimasaknya dengan panci presto. Nah, panci presto ini berfungsi untuk tadi menjadikan duri-duri yang kecil tadi yang sangat mengganggu menjadi lunak. Nah, bandeng presto ini dimasak dengan cara dibumbui ya, kemudian dibungkus daun pisang ikannya, dan setelah itu ikannya dimasuk ke panci presto dan dikunci rapat, jangan sampai terbuka. Karena apa? Kalau kuncinya tidak rapat, maka nanti hasil makanannya tidak jadi atau tidak matang merata. Nah, setelah matang, bandeng presto itu dapat dikemas. Nah, pengemasannya juga ada berbeda-beda nih. Ada yang pakai plastik biasa, ya itu paling cuma 5 hari saja udah busuk. Tapi ada yang namanya menggunakan plastik kedap udara atau tidak ada udara. Itu bisa hingga bertahan sampai 3 bulan. Oke. Sebelumnya kita akan membahas bahwa di sini ada yang namanya paragraf. Paragraf itu apa ya anak-anak? Ya, paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat yang menjadi satu paragraf. Contohnya ini nih. Nah, kita lihat di sini cara menentukan paragraf bagaimana, Pak. Nah, di sini contohnya ada warna-warna yang berbeda ya. Yang hijau ini paragraf 1, yang merah paragraf 2, yang biru paragraf 3. Dan satu paragraf ini biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Ini 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, berarti kalau di bacaan bandeng presto ini ada 3 paragraf. Nah, kemudian hasil teknologi pangan ya, yang namanya manusia kan pasti butuh makan terus-menerus nih, tidak hanya pada waktu tertentu saja. Tapi sedangkan yang namanya bahan pangan atau bahan panen, apalagi yang namanya pertanian, itu kadang panennya itu tertentu saja. Contohnya di kacang kedelai, dia itu tidak bisa panen setiap hari. Kadang hanya ada beberapa waktu tertentu saja. Nah,
Pak, supaya kita bisa mengkonsumsi kacang kedelai setiap hari bagaimana Pak? Nah, bisa dirubah menjadi yang namanya tahu, tempe, susu kedelai, kecap, dan sebagainya. Nah, kemudian mangga dan stroberi bagaimana Pak? Mangga kan, apalagi yang namanya mangga kan musiman ya, hanya beberapa musim tertentu saja ya. Memang bisa setiap hari, tapi tidak semaksimal pada musim panennya. Nah, itu bisa dirubah menjadi yang namanya manisan dan selai. Wah, ini pasti suka nih ya, selai stroberi, selai mangga, itu yang biasa digunakan di roti. Nah, kemudian daging, Pak. Wah, ini daging nih. Terutama ini, daging itu kalau nggak kita olah, itu seminggu saja udah busuk ya, atau sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, bisa kita rubah menjadi yang namanya bakso, sosis, dan kornet. Nah, makanan yang tadi supaya bisa tahan kuat lebih lama itu disimpan di dalam kaleng atau plastik kedap udara. Jadi kadang plastik itu ya itu nggak ada udaranya. Nah, Pak, kenapa harus nggak ada udara Pak? Ya, yang menyebabkan makanan busuk itu adalah bakteri. Nah, bakteri itu kalau tidak ada udaranya atau tidak ada udara yang masuk ke dalam makanan, dia akan mati dan tidak bisa menyebabkan makanan menjadi busuk seperti itu ya. Nah, pengolahan singkong itu di daerah Sumatera Barat, singkong itu dapat diolah berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Nah, ini luar biasa nih ya, masyarakat Sumatera Barat itu bisa mengolah singkong menjadi makanan, beberapa macam makanan ya. Ada gulai singkong, kue talam singkong, kacimui, dan sebagainya. Itu bisa dikonsumsi untuk sehari-hari. Singkong goreng ya, atau singkong goreng yang biasa kita sering makan di rumah juga bisa. Tapi daya tahannya paling lama ya paling cuma 2 hari lah, nggak terlalu lama seperti itu ya. Ya, selanjutnya adalah pengolahan susu sapi. Nah, seperti yang Pak Kiru tadi sampaikan di awal bahwa yang namanya susu sapi itu tidak bertahan lama, apalagi kalau tidak di dalam kulkas. Itu paling cuma 5 jam saja sudah busuk. Nah, mungkin kalau kita masukkan ke kulkas mungkin oke lah, agak kuat lama sehari. Tapi kalau nggak taruh kulkas, dia 5 jam saja sudah busuk. Lah, bagaimana Pak caranya Pak supaya agar kita bisa mengkonsumsi susu sapi itu, gizinya susu sapi itu, bagaimana caranya Pak? Nah, caranya adalah susu sapi tadi ya diolah menjadi yang namanya yogurt, keju, atau bahkan permen, mentega, hingga es krim. Nah, hasil olahan susu ini pasti nih disukai anak-anak nih. Yogurt, keju, apalagi Pak Guru aja suka itu keju ya. Permen, apalagi permen itu. Nah, tapi jangan banyak makan permen ya, nanti apa ya, gulanya itu bisa menyebabkan gigi kita gampang bolong seperti itu ya. Nah, hingga es krim, wah ini siapa sih yang nggak suka es krim seperti itu ya. Nah, dalam proses pengolahan susu yang paling penting adalah setelah hasilnya itu cara pengemasan. Lagi-lagi kita membahas yang namanya cara pengemasan, jangan sampai asal-asalan mengemas. Karena apa? Kalau dikemas secara baik dan kedap udara, produknya itu akan semakin lama bisa digunakan ya. Mungkin kalau kita kemas biasa lah paling cuma kuatnya sehari atau 2 hari, tapi kalau kita kemas baik-baik dengan kemasan yang kedap udara, itu bisa kuat sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin paling lamanya itu kalau susu ya itu sekitar 1 tahun aja kuat itu. Selanjutnya adalah cara membuat tempe ya. Ini sebetulnya bisa kalian praktekkan kalau di rumah kalau mau, yaitu yang namanya tempe itu adalah merupakan bahan kedelai yang melakukan proses yang namanya fermentasi atau proses penjamuran ya. Kacang kedelai ini ya ditambahkan dengan ragi tempe, dibungkus daun pisang ya, kemudian didiamkan selama beberapa hari, itu dia akan dia akan membentuk sebuah tempe seperti itu. Jadi yang namanya tempe itu sebetulnya ada jamurnya juga sih ya, tapi ingat ini jamur sehat ya, bisa dimakan ya, itu namanya ragi tempe. Nah,
Nanti kamu bisa praktekkan di rumah kalau kamu sempat, kalau kamu tidak sempat tidak apa-apa. Nah, kacang kedelai ini dapat dikonsumsi dalam bentuk baru, yaitu melalui apa ya, tadi yang sudah kita buat menjadi tempe. Dan asal kamu tahu bahwa tempe di luar negeri itu harganya sangat mahal. Karena apa? Selain prosesnya yang susah dan gizinya itu ternyata sangat tinggi, ya. Gizi yang ada di tempe itu dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang sudah rusak, seperti itu, ya. Jadi luar biasanya tempe itu seperti itu, asalkan memasak tempenya juga jangan berlebihan. Contohnya misalkan minyaknya sudah hitam, ya, masaknya juga terlalu kering, nanti malah gizinya semakin hilang, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Nanti tugasnya Pak Guru share via WA. Ya, Pak Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.